Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pagi ini insyaallah saya akan menuntaskan tentang bab dha'ful iltizam, lemahnya komitmen seorang muslim. Dan kita sudah sampai di poin yang ke-16 yang terakhir terkait dengan bagaimana terapi efektif bagi kita semua untuk muncul semangat berkomitmen dengan nilai-nilai agama ini. Di pertemuan yang lalu kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan keseriusan kita, kesungguhan kita memperbanyak amal-amal saleh dan ketaatan. Karena nanti akan muncul dalam kehidupan ini benturan-benturan fitnah. Apakah itu fitnah syahwat atau fitnah syubhat? Sebenarnya kalau saya mau bicara fitnah ini dahsyat kemana-mana. Saya punya catatan yang real, tapi nanti panjang lagi saya bicaranya, dan ini sudah saya anggap sudah selesai. Nabi menyampaikan badiru bil a'malis shalihat sab'ah, sibukkan, berlomba-lombalah kalian, kata Nabi, untuk memperbanyak amal soleh, karena nanti akan timbul 7 fitnah. Ini secara umum yang digambarkan Nabi kepada kita. Fitnah miskin, fitnah kaya, fitnah sakit, fitnah pikun, fitnah mati mendadak. Kemudian 2 dan 3, 6 dan 7 secara khusus saya katakan ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita, juga mungkin tidak. Sepertinya masih jauh, walaupun perlu kita antisipasi, yaitu fitnah dajjal dan fitnah datangnya hari kiamat. Saudara, saya anggap selesai ini semua. Yang terakhir apa? Yaitu al-mu'ayashatud da'imah li sunnati wasirati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu terus-menerus berinteraksi, menelaah, mengkaji sunnah-sunnah dan perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau antum mencoba untuk mendalami, mengkaji sejarah manusia besar ini, manusia mulia dan manusia agung ini, itu tidak akan
tidak akan bosan kita menelaahnya, mengkajinya, membacanya. Bahkan muncul semangat baru. Saya secara pribadi merasakan sekali dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang dulu pernah saya bahas di majlis ini setiap Senin malam itu setiap lembarnya halaman demi halaman, padahal ini bukan kitab suci. Dan wajar kalau kemudian Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri ini mendapatkan hadiah Raja Faisal, kalau sekarang hadiah Nobel barangkali Pak. Ini satu-satunya kitab Sirah Nabawi memadukan pada semua aspek baik itu aspek dakwah, aspek moral, akhlak, muamalah, ibadah dan lain sebagainya, sehingga setiap halaman yang kita kaji kita mendapatkan hikmah baru. Ya wajar jemaah sekalian, sampai nanti hari kiamat antum mengkaji kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bosan dan tidak akan jenuh. Beda Pak kalau jenengan mempelajari sejarahnya manusia, hatta tokoh-tokoh dunia. Siapa Pak yang paling terkenal sekarang ini? Ditulis biografinya. Saya kadang-kadang malu sendiri. Ini teman-teman Stidki menulis tentang profil saya. Antum baca sekali, dua kali, tiga kali jenuh sampean. Waduh, terhem lagi. Tapi kalau antum baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai beliau lahir sampai beliau meninggal dunia, hari-harinya itu ada banyak hikmah yang tidak akan pernah bosan sampean membacanya itu. Karena memang ini legitimasi ini itu yang melegitimasi Allah langsung pada kita. Ayo Pak, saya berharap jenengan di rumah ada kitab sirah itu. Satu hari baca 5 lembar per bab lah atau per poin-poin gitu. Terus renungi jamaah sekalian. Dan sekarang ulama-ulama berlomba-lomba untuk mengangkat tentang pribadi Nabi ini dengan berbagai macam pendekatan. Muhammad sebagai seorang ekonom, Masya Allah. Muhammad sebagai seorang politisi, ada itu judul bukunya itu ya Mas sekalian. Muhammad sebagai seorang panglima perang. Nah, ini sahabat saya yang mendalami Ustaz Imam Mudakir dari Probolinggo yang live di Al-Irsyad. Muhammad sebagai kepala rumah tangga, Masya Allah. Muhammad sebagai seorang da'i. Nah, ini sudah jelas jemaah sekalian. Semua dengan berbagai macam pendekatan. Muhammad sebagai seorang murabbi. Ya, bukan mulobbi, Pak, tukang lobi bukan, Pak, tapi murabbi. Ya, seorang pendidik, ahli tarbiyah dan lain sebagainya. Nah, jemaah sekalian, Allah sendiri Pak memang yang mengangkat tentang apa ya? Performa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini hari Jumat Pak ya. Lepaslah sambil kita bersalawat sama Nabi. Sallu ala Nabi ya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang ada pada sosok baginda kita ini, manusia mulia ini, Allah Pak yang langsung membicarakan, melegitimasi, ya, yang menjaga betul. Allahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan kemudian mengawal Pak, menyelamatkan Nabi dari beberapa orang yang mencoba mencari celah negatif yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampean lihat ya akhi, berapa kali Nabi kita ini mau dilecehkan ya. Tapi berapa kali pula muncul Pak bantahan-bantahan yang telak gitu, yang coba lihat antum, lihat semua Pak. Termasuk juga syubhat-syubhat yang kadang-kadang kalau pas iman kita turun kita berpikir kok iya ya. Tapi begitu dikaji, waduh. Contoh, kenapa Nabi nikah
lebih dari 4. Ya. Dan ini merupakan khususiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan yang tidak dimiliki oleh manusia manapun pula. Jadi ada beberapa amalan ya akhil karim, beberapa pekerjaan yang tidak bisa ditiru oleh manusia dan tidak akan sanggup kita ini, Pak. Sampean sudah nikah sampai 8, reot sampean. Betul itu ya. Tapi Rasul itu yang nikahnya itu, Pak, perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menikahi Aisyah saja kayak tidak masuk akal, Pak. Dalam logika kita sangat tidak masuk akal. Tapi Jibril berkali-kali itu menunjukkan. Bahkan Nabi itu bermimpi berkali-kali dan Jibril juga menunjuk itu. Ini loh calon istrimu nanti. Gadis radhiyallahu anha, ibu kita ini, Pak, Aisyah radhiyallahu anha, umur 6 tahun. Dan itu Nabi setiap ketemu dengan Abu Bakar selalu bermain dengan Aisyah, bermain. Anak kecil jemaah sekalian. Kayak masuk akal. Datang lagi terus penerus gitu. Perintah, Pak. Ummu Salamah itu anaknya 13 ya. Apa antum mengatakan Nabi itu kawin karena syahwat? Karena Nabi jemaah sekalian nanti Allah faham betul banyak masalah-masalah kewanitaan ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Nabi secara pribadi. Makanya fikih-fikih wanita itu, Pak, semua yang meriwayatkan siapa? Ya ummahatul mukminin. Ya. Cara mandi setelah junub, ya. Bagaimana wanita yang haid, perbedaan haid dengan nifas, batasan haid, batasan nifas, minimalnya, maksimalnya. Siapa yang menceritakan ini? Pasti Nabi susah, Pak, menceritakan kepada siapa? Kepada para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Nah, ikhwatal iman, panjang ini, Pak, kalau saya bicara masalah ini. Dan yang menarik itu, Pak, semua istri Nabi dari 9 yang kemudian persis bersamaan pada waktu itu, tidak ada satupun yang kemudian di antara mereka tukaran. Acarok. Apa? Jambak-jambakan. Bongkar-bongkaran. Tarik-tarikan uang belanja dan lain sebagainya. Cemburu pasti ada. Cemburu ya wajar, perempuan jamaah, tapi cemburu yang masih tetap dalam koridor. Ya, jangankan cemburu satu istri saja sampai cemburunya luar biasa kok, Pak. Gimana 2 istri, 3 istri? Nabi ini semua banyak. Dan subhanallah itu kisah-kisah dalam Al-Quran tentang Rasul, tentang masalah keluarga, ini menyemangati betul, Pak. Sampai semakin mengkaji ini semakin cinta sama Nabi, Pak. Kangen sama Nabi. Apalagi masa pandemi, Pak, 2 tahun kita tidak bisa umroh ini. Ya, rasanya pingin langsung duduk di Raudhah, tidak mau diganggu oleh siapapun pula. Di sebelah kiri sampean ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Itu jamaah sekalian tergambar semua, Pak. Tentang hadisul ifk. Tentang bagaimana sedikit protesnya para ummahatul mukminin, ibu kita semua, tentang uang belanjanya yang hampir sama uang belanja kepala negara, kepala agama. Nabiur Rahmah ini dengan uang belanjanya istrinya Bilal sampai turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar dalam surat apa itu? Sebelum surat Al-Muluk itu. At-Tahrim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardati azwajik. Itu kan sampai kemudian ayat tengah-tengahnya, Pak, ayat 6-nya itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Semua apa yang diucapkan Nabi itu tidak terlontar berangkat dari hawa nafsu Nabi. Jadi memang pembicaraan Nabi ini ya akhil karim jamaah sekalian itu semuanya tidak ada nafsu, Pak. Bukan berangkat dari emosi Nabi itu. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidak ada, Pak. Dijaga semua apa yang keluar dan
itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya itu Pak bahasa Nabi. Makanya para sahabat apalagi ummahatul mukminin menghafal semua ya akhi. Dihafal semua. Tidak ada Pak manusia yang tutur katanya kalimat demi kalimat dan semuanya menjadi hukum bagi kita. Kecuali manusia yang satu ini ya mas sekalian. Itu Nabi Allah Musa, Nabi Allah, termasuk juga ayah daripada Nabi kita Pak Ibrahim alaihissalam, Nuh apalagi, Isa termasuk Isa Pak kalau tidak ada Al-Quran selesai sudah Pak, buyar tuh yang namanya Injil itu jemaah sekalian. Sudah nggak ada lagi yang asli itu Pak. Justru karena adanya Rasulullah SAW yang Allah kemudian memberikan kepadanya Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah. Itulah Rasulullah yang sebenarnya jemaah sekalian. Karena khuluquhul Quran. Kalau ngelihat Nabi ya baca Quran saja. Ya. Nah, saudara sekalian, itu semua dijaga. Jadi memang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pribadi yang sangat-sangat memukau, indah. Ya, sampean membacanya tidak mau berhenti memang jamaah sekalian. Nah, saudara, termasuk juga sampai kedua mata yang Allah karuniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zaghal basaru wa ma tagha wa ma kadzabal fuadu ma kadzabal fuadu wa ma ra'a. Kedua matanya pun yang menjaga itu juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali-kali kedua mata Rasulullah itu Pak tidak pernah tergelincir. Beda dengan kedua mata kita Pak ya. Kalau mata kita ini ngelihat orang penuh dendam Pak, ngelihat orang penuh hasud, ngelihat orang itu penuh curiga. Nabi itu pandangan matanya pun setiap orang memandangnya Pak ngangeni ya mas sekalian. Ya, sorot mata Nabi itu penuh perhatian. Ya kalau kita ini kan curiga Pak bawaannya gitu, apa gitu. Nabi enggak Pak. Mazaqal basaru, dan tidak pernah melampaui batas. Tidak ada lirikan-lirikan nakal Nabi itu Pak. Nabi itu kalau ngelirik itu lirikan karena dia peduli kepada sahabat-sahabatnya, pada umatnya. Kalau kita kan lirik macam-macam Pak ya, lirik curiga ya, apalagi lirikan lawan jenis Pak. Waduh, apalagi kemudian di masa-masa seperti ini mata kita ini kemana-mana, maksiat kemana-mana. Nabi kedua matanya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati Nabi, hati yang paling dalam, Allah langsung melegitimasi itu. Maka dzabal fuadu mara'a. Ya Allah, apa yang itu hati Nabi tidak pernah mendustakan jamaah sekalian. Apa-apa yang dia lihat dari Al-Quran, ayat-ayat kebesaran Allah, semakin ya hari semakin meningkat kualitas iman yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akalnya jangan tanya, kecerdasan Nabi itu Pak. Cerdas bukan hanya cerdas secara knowledge, keilmuan, tapi juga cerdas secara emosional. Ya, tahu Pak kapan dia berbicara. Ketika bahkan marah, bahasa-bahasa apa yang dia lontarkan untuk menunjukkan kemarahannya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau baca begini semangat muncul ya akhi. Semangat muncul. Saya belum masuk Pak bicara bagaimana Nabi mimpin jihad. Waduh, bayangkan 7 tahun atau mendekati 8 tahun sallallahu alaihi wasallam itu jihad Pak. Dalam waktu 7 tahun itu ada 68 kali perang. Sabitek beluk kata orang Madura Pak itu. Sabitek beluk perang. Bayang, berarti kalau dibagi 8 berapa itu ya akhi? Tiap tahun. 8 sampai 9 kali ya. 8 sampai 9 kali. Kalau 7 ya hampir 10, sampai 8 9 lah. Nah, saudara, 1 tahun 8 9 kali. Berarti berapa itu, Pak? 1 tahunnya per 1 bulan setengah. Iya,
1 bulan 10 hari perang, 1 bulan 10 hari perang. Kira-kira gimana Pak kalau sampean zaman saat ini Pak, tiap bulan sampean perang? Atau tiap 2 bulan lah sampean perang? Halo? Tiap 2 bulan sampean perang Pak? Atau saya naikkan lagi 3 bulan perang? Atau tiap tahun perang sampean? Ya apa kira-kira jemaah sekalian? Stres Pak. Dan itu sahabat justru itu yang ditunggu Pak. Antum kalau baca surat Al-Ahzab itu ya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya Allah, ya apa ini? Ketika ngelihat musuh begitu banyak, Ahzab, tahu Ahzab Pak? Ahzab ini Pak, perang berkumpul semua kekuatan musuh, kufar Quraisy, Yahudi, munafik, betul, lengkap itu Pak. Orang-orang musyrik haulal Madinah lengkap untuk ngepung Rasulullah. Tapi apakah semakin takut? La hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Gimana kita tidak mau semangat hidup jamaah sekalian? Lu ini yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dan Rasulnya itu. Semakin tahu musuh ingin menyerang, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Semakin bertambah imannya Pak, semakin kuat kepasrahannya kepada Allah. Kenapa? Mereka punya 2 prinsip ya. Ish kariman atau mut syahida. Hidup mulia atau mati, kalau mati syahid. Kalau saya menang dalam perangan ini, dapat ghanimah banyak, mabsut, agama bisa menyebar kemana-mana. Senyum ya, mati ketemu Allah. Tidak ada yang konyol orang perang ini Pak. Tidak ada yang konyol. Sekarang sampean Pak dengar satu peluru saja, padahal kan pelurunya naik ke atas Pak. Semua langsung tiarap semua jamaah sekalian gitu. Termasuk yang berbicara nih Pak. Lo betul. Saya 2 kali ke Gaza. Kali pertama itu 16 hari saya tidak bisa masuk. Saya terhalang di pintu Rafah itu. Bahkan sebelum pintu Rafah di Aris namanya. Aris ini Pak kota yang luar biasa. Wajahnya itu ya wajah Palestina sebenarnya jamaah sekalian. Cuma dicaplok sama pemerintah Mesir, diambil Mesir. Padahal kalau kulturnya ya sudah Palestina jemaah sekalian. Tinggal di sana 16 nunggu. Pada waktu itu Husni Mubarak yang berkuasa, tidak dikasih izin saya masuk. Ya itu kan Sinai Pak ya, gurun. Itu kalau memang salah ya mati betulan. Ya, sementara kita bawa misi kemanusiaan. Itu pas Jumat Pak, Jumat lagi khusyuk-khusyuk Jumatan. Kayak kontainer jatuh di sini, bahkan tapi dekat dengan telinga kita Pak. Ya Allah, syahid sudah. Tapi gemeter Pak, gemeter. Gemeter. Ingat ibunya anak-anak Pak. Betul. Ingat anak-anak yang masih cilik-cilik. Lu katanya pengen syahid. Ini padahal kita tidak mau perang ya. Tidak gampang memang itu orang syahid ya. Saya semakin ya sudahlah, ayo peluang-peluang syahid yang lainnya kita carilah. Ya. Kita syahidkan, bagikan banyak Pak ya. Ya, bagi kita syahid kayak Semeru nih Pak. Kalau dia bawa iman yang tertimbun abu, syahid itu. Ya, tinggal kita perkuat saja dengan iman. Ibu-ibu kalau pengen cepat syahid, perbanyak saja punya anak. Ya. Banyak tuh sampai yang terakhir mati Pak, mati syahid itu. Loh betul itu. Anaknya itu menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya ya. Sambian mati kena wabah, mati sakit perut, ya. Mati sakit secara umum itu syahid Pak kalau sambian menerima kenyataan hidup ini. Apalagi syahid yang sebenarnya kayak Rasulullah itu. Al-Ahzab ya akhi. Rijalun sadaqu ma'ahadullah. Ayatnya kan berikutnya ya.
minhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir. Masya Allah. Itu ayat berikutnya itu jemaah sekalian. Muncul rijal, tidak takut ya akhi. Sadaqu ma'ahadullah. Dia membenarkan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu. Yang saya tunggu ini memang ini. Saya bayangkan ya akhi, gimana Nabi itu menanamkan iman begitu dalam kepada para sahabat. Dari nol loh Pak, nol. Kafir, musyrik. Ya, kafir musyrik Pak, penyembah berhala. Islam datang 13 tahun sampai 23 tahun, begitu indahnya Nabi menanamkan iman itu. Dan Allah segala-galanya bagi dia itu. Nah, antum pelajari itu ya akhi sejarah Nabi SAW. Kenapa dibawa oleh manusia yang cerdas? Wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad itu bukan orang yang gila ya. Ya, cerdas Pak. Omongan-omongannya coba lihat Pak. Antum baca hadis Arba'in Nawawiyah saja tuh. Itu hadis Arba'in Nawawiyah itu ya akhi. Itu Imam Nawawi itu Pak nulis hadis itu. Itu istikharahnya berhari-hari Pak. Mengumpulkan dari sekian ribu hadis, terkumpullah 40 hadis untuk jadi pedoman hidup kita itu jamaah sekalian. Antum baca itu saja sudah cukup. Insya Allah sampean jadi ulama. Betul itu Pak. Tapi hafal sampean, hafal dan memahami. Hafal dan memahami hadis Arba'in Nawawiyah. Apalagi Riyadhus Shalihinnya Pak. Dari awal sampai terakhir saya alhamdulillah ya, Riyadhus Shalihin itu mungkin puluhan kali saya hatam kaji kitab ini Pak. Dan semakin dikaji tidak pernah bosan juga. Unik memang ya, itulah wahyu yang tidak tertulis Pak, berupa kata-kata Nabi itu. Semakin dibaca semakin terasa kita hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, ayo Pak pelajari ini sirah Nabawi ini. Terus ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wallahu akbar. Sungguh engkau Muhammad dari semua itu berada pada puncak akhlak yang sangat. Ini Allah yang mengatakan la'ala khuluqin azim. Khuluqin azim, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ya akhlak Pak. Semuanya akhlak. Nah, saudara, pelajari ini, pelajari kaji ini. Ini saya kalau buka Pak, ya belajar sirah lagi ya. Belajar sirah lagi. Antum pelajari, saya berharap jenengan di rumah harus punya kitab apa? Sirah Nabawiyah ya, yang ditulis oleh Safiur Rahman Mubarak Furi, itu yang biasa saya pegang jamaah sekalian. Terus di situ ada poin yang menarik, apa sih rahasianya Nabi kok sempat bertahan di masa Makkah itu, diinjak-injak, dibunuh para sahabat, dicekik, dilempari kotoran onta, dalam kondisi sujud itu Pak, satu perut onta kotorannya itu Pak, itu ditumpahkan ke muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun Pak, ini sudah hitam semua Pak. Terus Fatimah datang, dibersihkan sama Fatimah. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah sujud Pak, karpetnya 2 di sini imamnya Pak ya. Sampean duduk di karpet, insya Allah ini karpet terbaik Pak. Ya, karpet terbaik ini Pak. Ini saya milih langsung ini jamaah sekalian. Itu di Turki yang terbaik. Sujud pakai AC. Nabi itu sujud salat itu tidak bisa dulu sembunyi-sembunyi Pak, 13 tahun pertama itu. Baru di Mekah agak sedikit, di Madinah mulai sedikit aman jamaah sekalian. Kaji nih Pak. Ya, makanya kalau tiap bulan, kalau tiap tahun hanya bulan Rabiul Awal, ya rugi ya Pak sekalian menggaji Nabi. Itu mau memanfaatkan momentum saja Pak. Rabiul Awal itu Pak, momentum untuk kemudian kita mendalami lebih dalam lagi siapa itu Rasul. Tapi setelah itu ayo Pak, keseharian kita adalah keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah habis ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tuntas sudah saya membahas masalah komitmen ini. Insyaallah pekan depan saya carikan tema yang baru lagi terkait dengan kajian subuh ini. Mudah-mudahan sampean semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah terus dalam suasana seperti ini. Andai kata kemudian kita meninggal tahun ini, kita tidak tahu ya, atau tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah insyaallah.
Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata wal istiqamata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir ummahatina wa abaina. Allahumma ighfir ummahatina wa abaina. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.